Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada bab 16 dan bab 17. Namun sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yaitu yang pertama ada Gali Satrio dengan NPM 100, kemudian Devina Setia Vanessa dengan NPM 129, kemudian Najia Angeli dengan NPM 146, kemudian Nanda Devi Wijayanti dengan NPM 151, selanjutnya Dian Puspitasari NPM 200, dan yang terakhir adalah Bagas Pratama dengan NPM 354. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Materi pertama di bab 16 ini, kami akan membahas tentang kepemimpinan. Pembahasan yang pertama adalah hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah kepemimpinan masa kini. Ada dua pendekatan yang selaras dengan kepemimpinan di masa kini, yaitu kepemimpinan tingkat 5 dan kepemimpinan interaktif. Di kepemimpinan tingkat 5 terdapat 5 tingkatan, yaitu tingkat pertama, individu berkemampuan tinggi, tingkat 2, anggota tim aktif, tingkat 3, manajer andal, tingkat 4, pemimpin efektif, dan tingkat 5, eksekutif tingkat 5. Kemudian kepemimpinan interaktif. Kepemimpinan interaktif atau interactive leadership berarti bahwa pemimpin lebih menyukai proses konsensual dan kolaboratif, serta pengaruh muncul lewat hubungan, bukan kekuasaan posisi dan kewenangan formal. Selanjutnya adalah dari manajemen ke kepemimpinan. Maksudnya di sini adalah manajemen dan kepemimpinan mencerminkan dua rangkaian kualitas dan keterampilan yang sering bertumpang tindih dalam pribadi seseorang. Seseorang bisa cenderung kepada satu rangkaian kualitas, namun seorang manajer idealnya mencapai keseimbangan kualitas manajer maupun pemimpin. Kemudian, karakter kepemimpinan. Karakter atau traits adalah ciri pribadi pemimpin yang menonjol seperti kecerdasan, kejujuran, kepercayaan diri, dan bahkan penampilan. Selanjutnya adalah pendekatan perilaku. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk memahami kepemimpinan ini. Penelitian pertama dilakukan di Ohio State University, di mana para peneliti mengidentifikasikan dua perilaku, yaitu yang pertama pertimbangan atau consideration, yaitu jenis perilaku yang menggambarkan sejauh mana pemimpin memikirkan, menghargai pikiran dan perasaan bawahan, serta membangun rasa saling percaya. Kemudian yang kedua adalah struktur permulaan atau initiation structure, jenis perilaku yang menggambarkan kadar perilaku tugas, yaitu sejauh mana pemimpin berorientasi pada tugas dan mengarahkan pekerjaan bawahannya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan di Michigan University. Hasilnya yang pertama adalah pemimpin berorientasi pegawai, digunakan untuk menyebut pemimpin yang menetapkan tujuan berkinerja tinggi dan menampilkan perilaku suportif terhadap bawahan. Yang kedua adalah pemimpin berorientasi tugas, di mana pemimpin ini disebut juga dengan pemimpin yang paling tidak efektif. Adalah mereka yang cenderung lebih memperhatikan pemenuhan jadwal, penghematan biaya, dan efisiensi produksi daripada pencapaian tujuan dan kebutuhan manusiawi. Nah, dengan menggunakan dua hasil penelitian tersebut, Blake dan Mouton dari University of Texas menggagas teori dua dimensi yang disebut dengan kisi-kisi kepemimpinan, di mana kisi-kisi kepemimpinan ini mengukur perhatian pemimpin terhadap manusia dan produksi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pendekatan kontingensi. Teori situasional Hersey dan Blanchard. Teori ini berfokus pada karakteristik pengikut dalam menentukan perilaku kepemimpinan yang sesuai. Menurut teori situasional, pemimpin dapat menggunakan satu dari 4 gaya kepemimpinan berdasarkan perilaku, hubungan, dan tugasnya. Yang pertama, ada gaya menyuruh, mencerminkan perhatian besar terhadap tugas dan perhatian kecil terhadap manusia dan hubungan, meliputi pengarahan secara eksplisit tentang bagaimana tugas-tugas harus diselesaikan. Yang kedua, ada gaya menjual, berdasarkan perhatian besar terhadap manusia maupun tugas. Pendekatan ini menjelaskan keputusan
dan memberikan kejelasan pemahaman mengenai pekerjaan. Gaya berpartisipasi menjelaskan gabungan perhatian besar terhadap manusia dan hubungan, serta perhatian kecil terhadap produksi. Pemimpin berbagi ide dan bawahan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi serta membantu mengambil keputusan. Gaya mendelegasikan mencerminkan perhatian kecil terhadap hubungan dan tugas. Pemimpin sedikit memberikan arahan dan dukungan karena melempar tanggung jawabnya kepada bawahannya. Teori kontingensi Figler. Figler menganggap gaya kepemimpinan seseorang relatif tetap dan sulit untuk diubah. Oleh karena itu, ide dasarnya adalah mencocokkan gaya kepemimpinan dengan situasi yang paling sesuai dengan efektivitasnya. Mencocokkan gaya pemimpin dengan situasi. Menggabungkan ketiga karakteristik situasi menimbulkan berbagai situasi kepemimpinan yang berbeda. Oleh karena itu, pemimpin harus mengetahui dua hal untuk menerapkan teori Figler. Yang pertama, ia harus mengetahui apakah ia memiliki gaya berorientasi hubungan atau tugas. Yang kedua, ia harus mendiagnosis situasi dan untuk menentukan apakah hubungan pemimpin-pengikut, struktur tugas, dan kekuatan posisi menguntungkan atau tidak. Hal ini untuk menentukan gaya kepemimpinan agar menciptakan efisiensi, efektivitas dalam mengelola perusahaan. Mengganti kepemimpinan. Pendekatan ini menguraikan latar organisasi yang tidak memerlukan atau tidak mementingkan gaya kepemimpinan. Pembatal meniadakan gaya kepemimpinan dan mencegah pemimpin menunjukkan perilaku tertentu. Mengganti kepemimpinan menyebabkan gaya kepemimpinan tidak diperlukan lagi. Perhatikan gambar berikut. Kepemimpinan karismatik dan transformasional. Kepemimpinan karismatik dan visioner. Kepemimpinan karismatik mampu menginspirasi dan memotivasi orang untuk melakukan sesuatu melebihi kemampuannya, meski dihadapkan dengan halangan dan pengorbanan pribadi. Para pemimpin karismatik ahli dalam seni kepemimpinan yang visioner. Pemimpin visioner adalah pemimpin yang mampu menciptakan masa depan yang menarik dan ideal, dan melibatkan bawahannya untuk mencapainya. Dampak pemimpin karismatik biasanya muncul setelah pemimpin menyatakan visi mulia yang dirasakan oleh semua pegawai, menampilkan kemampuan memahami dan berempati terhadap pengikut, memberdayakan dan mempercayai bawahan untuk mencapai hasil. Kepemimpinan transformasional versus kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional hampir mirip dengan kepemimpinan karismatik, namun dibedakan oleh kemampuan istimewa mereka untuk memunculkan inovasi dan perubahan dengan mengakui kebutuhan dan kepentingan pengikut mereka. Pemimpin transformasi menginspirasi pengikutnya untuk mempercayai potensi pengikutnya untuk mengembangkan dan menciptakan masa depan organisasi yang lebih baik. Kepemimpinan transaksional memperjelas peran dan persyaratan bawahan, mempelopori struktur, memberikan imbalan yang sesuai, dan mencoba memahami dan memenuhi kebutuhan sosial bawahan. Kepemimpinan transaksional menekankan pada aspek non-pribadi dari kinerja seperti jadwal, rencana, dan anggaran. Terlihat dari penjelasan tadi, seorang pemimpin juga harus mampu dalam memahami sebuah keahlian dari seorang pengikutnya sehingga dapat mendapatkan sebuah keefektivitasan. Dalam artian, seorang pemimpin harus mampu mengetahui keahlian khusus yang dimiliki pengikutnya sehingga dalam suatu pekerjaan
pengikut tersebut dapat bekerja sesuai dalam bidang. Kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan adalah suatu kekuatan atau sebuah pengaruh yang ditimbulkan oleh seorang individu maupun kelompok lain dalam mengendalikan individu atau kelompok lain. Sedangkan pengaruh merupakan dampak terhadap nilai suatu keyakinan dan nilai terhadap orang lain. Jenis-jenis kekuasaan. Jenis-jenis kekuasaan terdapat 7 jenis di sini ya. 1. Kekuasaan posisi. Sebuah kekuasaan yang didapatkan dari wewenang formal sebuah organisasi. Yang kedua, kekuasaan sah. Sebuah kekuasaan dari seorang pemimpin yang didapatkan dari kedudukan dalam suatu organisasi. 3. Kekuasaan imbalan. Kekuasaan yang memberikan suatu penghargaan bagi orang lain. Yang keempat, kekuasaan hukuman. Sebuah kekuasaan atau suatu kewenangan dalam menghukum orang lain. Yang kelima, kekuasaan pribadi, kekuasaan yang didapat dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar pengikut mengagumi, respect, dan terikat pada pemimpin. Nomor 6, kekuasaan ahli, sebuah kekuasaan yang berasal dari suatu keahlian dan bidangnya. Nomor 7, yang terakhir, kekuasaan rujukan atau kekuasaan yang timbul karena karisma, karakteristik individu, keteladanan, atau kepribadian yang menarik. Kepemimpinan sebagai pelayanan. Kepemimpinan pelayan atau pemimpin yang melayani, servant leadership, adalah gaya kepemimpinan yang mengedepankan untuk melayani pihak lain. Pemimpin memenuhi kebutuhan orang lain, membantu mereka tumbuh, dan memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan penghargaan secara material dan emosional. Jenis-jenis kepemimpinan pelayanan. Kedua, yaitu kepemimpinan abdi, melampaui kepentingan diri mereka sendiri dalam melayani orang lain maupun organisasi. Dalam artian dia menomorduakan sebuah kepentingannya dan menomorsatukan kepemimpinan pemimpinnya atau seseorang yang dia ikuti, entah itu bersifat pribadi ataupun bersifat sebuah kelompok, yaitu melayani sebuah organisasi yang dia ikuti saat ini. Yang kedua, kepemimpinan moral, terkait membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta melakukan hal yang benar menurut moralitas. Sekian dari saya. Bab 17, memotivasi pegawai. Konsep motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Motivasi pekerja akan mempengaruhi produktivitasnya, dan sebagai bagian dari tugas seorang manajer adalah menyalurkan motivasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Model sederhana dari motivasi manusia diilustrasikan pada tampilan 17.1, di mana masyarakat memiliki banyak sekali kebutuhan, seperti pengakuan, prestasi, atau memperoleh pendapatan, yang diwujudkan menjadi sebuah dorongan internal yang memotivasi tingkah laku atau perilaku tertentu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan apabila perilaku tersebut berhasil, maka seseorang akan diberi penghargaan dengan perasaan bahwa kebutuhan tersebut terpuaskan. Perspektif isi pada motivasi. Teori isi menegaskan bahwa kebutuhanlah yang memotivasi seseorang. Kebutuhan ini berubah menjadi dorongan internal yang memotivasi perilaku tertentu dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, seorang manajer harus memahami kebutuhan-kebutuhan pegawainya dan dapat membuat mekanisasi penghargaan yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut, sehingga pada akhirnya mendorong perilaku kerja karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam perspektif isi pada motivasi, terdapat hal-hal berikut. Yang pertama, hierarki kebutuhan. Maslow mengidentifikasikan secara umum ada 5 jenis kebutuhan yang dapat memotivasi seseorang dan tersusun berdasarkan kepentingannya. Yang pertama, kebutuhan fisiologis adalah semua kebutuhan dasar fisik manusia, termasuk makanan, air, dan juga oksigen. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, mencakup semua kebutuhan terhadap lingkungan yang aman dan terlindungi baik secara fisik maupun emosi.
Dan yang ketiga, kebutuhan untuk diterima mencerminkan hasrat untuk diterima oleh lingkungan, untuk bersahabat, dan juga menjadi bagian dari sebuah kelompok. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai, berhubungan dengan hasrat untuk memiliki citra positif dan menerima perhatian, pengakuan, serta apresiasi dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk mengalami pemenuhan diri yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi. Di antaranya adalah mengembangkan potensi diri serta secara menyeluruh meningkatkan kemampuan diri dan juga menjadi orang yang lebih baik. Selanjutnya, teori ERG. Teori ERG yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer mengenalkan 3 kategori kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan eksistensi atau existence, yaitu kebutuhan akan kebahagiaan lahir. Yang kedua, kebutuhan keterikatan atau relatedness, yaitu kebutuhan akan hubungan yang baik dengan orang lain. Dan yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan atau growth, yaitu kebutuhan yang fokus pada pengembangan potensi manusia dan keinginan untuk pertumbuhan pribadi dan meningkatkan kompetensi. Kemudian ada pendekatan 2 faktor pada motivasi. Friedrich Herzberg percaya bahwa ada 2 dimensi terpisah yang berkontribusi pada sikap pegawai saat bekerja, yaitu 1. Faktor kesehatan pribadi, melibatkan kemunculan atau ketidakmunculan faktor ketidakpuasan, seperti kondisi bekerja, upah, kebijakan perusahaan, dan juga hubungan interpersonal. Yang kedua, motivator, berfokus pada kebutuhan tingkat tinggi dan mencakup pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk pertumbuhan. Selanjutnya, kebutuhan yang diperoleh. Teori kebutuhan yang diperoleh dikembangkan oleh David McClelland yang mengungkapkan bahwa beberapa jenis kebutuhan tertentu diperoleh seseorang selama perjalanan hidupnya. 3 jenis kebutuhan yang paling sering dipelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi, yaitu keinginan untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit, menggapai kesuksesan standar tinggi, menguasai tugas-tugas yang rumit, dan juga mengungguli seseorang. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi, yaitu keinginan untuk membentuk hubungan personal yang akrab, menghindari konflik, dan juga membangun hubungan pertemanan yang hangat. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan, yaitu keinginan untuk mempengaruhi atau mengatur orang lain, bertanggung jawab untuk orang lain, dan juga memiliki otoritas atas orang lain. Materi selanjutnya yaitu perspektif proses pada motivasi. Yang pertama, perumusan target. Teori perumusan target mengemukakan bahwa manajer dapat menaikkan motivasi dan mempertinggi prestasi dengan cara merumuskan target yang spesifik dan menantang, kemudian membantu orang untuk menjajak kemajuan mereka terhadap pencapaian target dengan memberikan umpan balik yang tepat pada waktunya. Komponen utama dalam teori perumusan target mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, kespesifikasian target merujuk kepada ukuran di mana target adalah target yang konkret dan tidak ambigu. Yang kedua, dalam hal tingkat kesulitan target yang sulit akan lebih memotivasi dibanding target yang mudah. Yang ketiga, penerimaan target berarti bahwa pegawai harus membeli target itu dan berkomitmen pada target tersebut. Yang keempat, komponen umpan balik yang berarti bahwa orang dapat informasi tentang seberapa baik usaha yang telah mereka lakukan dalam kemajuan proses menuju pencapaian target. Yang kedua, teori kesetaraan. Teori kesetaraan fokus pada individu akan seberapa adil mereka diperlakukan dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu teori pengharapan. Teori pengharapan mengemukakan bahwa motivasi bergantung pada pengharapan individu mengenai kemampuan mereka dalam melakukan tugas-tugas dan menerima penghargaan yang diinginkan. Kemudian materi selanjutnya, perspektif penguatan pada motivasi. Yang pertama, teori penguatan hanya melihat pada hubungan antara sikap dan konsekuensinya. Teori ini fokus untuk mengubah atau memodifikasi sikap kerja pegawai melalui penggunaan yang tepat akan penghargaan dan hukuman. Kemudian modifikasi sikap didasari oleh hukum akibat yang menyatakan bahwa sikap yang diperkuat secara positif cenderung akan diulang, dan sikap yang tidak diperkuat secara positif cenderung tidak akan diulang. Penguatan didefinisikan sebagai hal apa saja yang menyebabkan sikap tertentu untuk diulang atau ditahan. 4 alat penguatan yang ada adalah: yang pertama, penguatan positif; yang kedua, pembelajaran penghindaran; yang ketiga, hukuman; dan yang keempat, peniadaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Materi selanjutnya adalah rancangan pekerjaan untuk motivasi. Rancangan pekerjaan atau job designs adalah proses di mana manajer memutuskan tugas pekerjaan individu dan otoritas atau suatu proses penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan pemegang jabatan. Hak untuk mengatur pekerjaan tersebut dan tanggung jawab dari satu paket pekerjaan. Rancangan pekerjaan merupakan aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Kemudian pendekatan rancangan kerja. Pendekatan rancangan kerja dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyederhanaan pekerjaan. Merupakan pendekatan yang mengejar efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan oleh seorang pegawai. Penyederhanaan kerja diambil dari dasar manajemen ilmiah dan keahlian di bidang industri. Yang kedua, perputaran pekerjaan. Merupakan pendekatan secara sistematis memindahkan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Misalnya, seorang pembuat mobil mungkin memasangkan kaca depan mobil selama 1 minggu dan memasangkan bumper depan di minggu selanjutnya. Yang ketiga, pemekaran pekerjaan. Merupakan pendekatan dengan cara menggabungkan beberapa tugas menjadi satu tugas yang baru dan lebih besar. Yang keempat, pengayaan pekerjaan. Merupakan pendekatan dengan menggabungkan motivator tingkat tinggi ke dalam pekerjaannya, di antaranya tanggung jawab, pengakuan, kesempatan untuk tumbuh, dan melakukan pencapaian. Selanjutnya adalah ide-ide inovatif untuk memotivasi. Manajer yang baik tidak menggunakan rencana intensif sebagai satu-satunya cara untuk memberikan motivasi. Program motivasional yang paling efektif biasanya melibatkan lebih dari sekedar uang atau penghargaan eksternal lainnya. Program-program ini dapat berjalan efektif jika digunakan secara sesuai dan digabungkan dengan ide-ide motivasional yang juga memberikan penghargaan intrinsik pada para pegawai dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tingkat tinggi. Dua tren motivasional saat ini adalah melakukan pemberdayaan pegawai dan membuat kerangka kerja guna membuat suatu pekerjaan semakin bermakna. Selanjutnya, untuk menerapkan ide-ide inovatif untuk memotivasi, ada dua cara, yakni memberdayakan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan tingkat tinggi dan memberikan makna pada pekerjaan melalui keterlibatan. Yang pertama, memberdayakan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan tingkat tinggi. Yang pertama, pegawai menerima informasi tentang kinerja perusahaan. Di perusahaan di mana para pegawainya benar-benar diberdayakan. Semua pegawai tersebut memiliki akses pada informasi keuangan dan operasional. Yang kedua, pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan agar dapat berkontribusi pada perusahaan. Perusahaan-perusahaan menggunakan program pelatihan dan alat pengembangan lainnya untuk membantu para pegawai memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berkontribusi pada kinerja perusahaan. Ketiga, pegawai memiliki kuasa untuk membuat keputusan substantif. Para pegawai yang diberdayakan memiliki wewenang untuk secara langsung mempengaruhi prosedur kerja dan kinerja organisasi, seperti melalui siklus kualitas atau tim kerja yang diarahkan sendiri. Yang keempat, pegawai diberikan penghargaan berdasarkan kinerja perusahaan. Organisasi-organisasi yang memberdayakan para pegawainya seringkali memberikan penghargaan berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam lini bawah organisasi. Organisasi juga menggunakan program kompensasi motivasional lainnya. Dan selanjutnya, memberikan makna pada pekerjaan melalui keterlibatan. Cara lain untuk memenuhi kebutuhan motivasional tingkat tinggi dan membantu orang-orang memperoleh penghargaan intrinsik dari pekerjaan mereka adalah dengan menanamkan manfaat dan makna. Keterlibatan atau engagement di mana manajer menempatkan pendekatan yang lebih kecil sehingga pegawai merasa berharga dan berguna. Pegawai menikmati pekerjaan mereka dan merasa puas dengan kondisi kerja mereka. Berkontribusi secara antusias untuk memenuhi tujuan tim dan merasakan kesan kebahagiaan serta berkomitmen penuh pada organisasi.